balik lagi sama gue Fahri di sini. Udah 2 bulan ini gue nggak bikin tutorial lagi, bukan karena gue malas, tapi gue ada kesibukan lain, yaitu new hobby. Seperti yang gue pegang di sekarang ini. Ini adalah drone FPV yang gue pakai dan gue lagi belajar ini, dan ya lumayan susah. Jadi nggak gampang main ginian. Beda dengan yang gue pegang yang ini, yang Mavic 2 Pro gue pakai. Ini benar-benar butuh waktu yang menurut gue nggak mudah dan nggak cepat. Kecuali lo punya banyak drone, lo bisa main tanpa rasa takut, lo pasti bisa cepet. Tapi kalau kita sayang-sayang, agak lumayan. Jadi gue 2 bulan hanya belajar bagaimana cara mainin jempol, terbangnya, bagaimana nggak nervousnya, dan ini adrenalinnya benar-benar gokil. Menurut gue gokil. Oke. Kali ini gue akan membahas tutorial mengenai perbedaan antara stabilizernya smooth atau hyper smoothnya dari GoPro 7 dan aplikasi yang namanya RS Go, atau kita bilang Real Steel GoPro kalau gue nggak salah namanya. Oke, dan satu lagi kita pakai bawaannya Premiere Pro. So, di sini gue pakai GoPro 7. Di mana gue membuat 2 perbedaan ya yang gue pakai, dan gue bikin 3 videonya. Jadi antara hasil dari Hyper Smooth, hasil dari before dan afternya RS Go, dan mentahannya si RS Go gue pakai di rep stabilizer-nya si Premiere Pro. So ini gue akan taruh di sini. GoPro 6 ke bawah 543 dia tidak ada stabilizernya. Dia hanya ada biasa sih sebenarnya. 6789 dia udah ada stabilizer di dalam. Atau GoPro Season 5 yang modalnya kotak, gua nggak punya. Karena itu langka banget, kalau dapat juga susah banget itu cari. Nah, tapi di sini gue hanya ngebahas apakah GoPro itu pengaruh atau enggak. Jadi sebenarnya gue hanya membahas di sini adalah soft mountingnya si GoPro tersebut. So nanti gue akan foto, gue akan kirim. Ada dua tipe untuk soft mounting. Nah kalau kalian lihat ini namanya soft mounting, oke? Atau yang ini nih, yang merah ini namanya soft mounting. Nah kalau yang merah ini kan kakinya flat ya, kalau dari samping. Kalau ini ada kayak per, oke? Nah, seperti yang gue bilang tadi, di sini gue udah ada nih. Kayak gue taruh dulu. Nah, di sini gue udah ada. Jadi kalau seandainya si GoPro kalian ini kalian taruh di soft mounting yang tidak ada kakinya, hyper smoothnya bisa berjalan, bisa. Tapi dia agak sedikit shaking atau getar. Nah, kalau pakai rep stabilizer bisa nggak? Itu gue pernah coba, dia hasilnya jadi jelly atau mengkompres. Nah, gue pakai ini di 2, kita lihat sebelah sini. Oke, ini udah ada seperti yang gue kirimin tadi tuh, yang di intro awal. Oke, ini adalah hasil gue nih. Oke, nah ini gue gedein dikit ya. Oke, ini adalah gue punya rep stabilizernya. Gue nyalain rep stabilizer, sorry, hyper smoothnya gue nyalain. Nah, dia harus 16:9 di settingan ininya. Kalau mau hyper smooth nyala 16:9, GPS-nya on, stabilizer auto on ya. Nah dia harus on, kalau nggak hyper smoothnya nggak aktif. Oke. Kalau kalian lihat dari take off pertama nih, sorry gue nyalain. Nah dari take off pertama dia tidak ada koreksi. Oke. Sampai sini dia tidak ada koreksi. Nah, ini hyper smooth. Gimana dengan RS Go? Oke, kita akan coba dengan RS Go. Nah, ini RS Go nih. Mungkin gua akan split 2 kali kayak gini ya. Nah, yang ini yang bentar gue cek. Ini before nih. Nah, yang before-nya ini gue coba Oke, yang before.
Oke, ini yang before nih. Ini yang before. Nah, kalau kalian perhatiin, take off pertama nih. Tuh. Oke. Dia getar banget kan? Getar banget kan tuh. Nah, ini untuk RS Go settingannya adalah 4:3. GPS harus off, dan stabilizernya harus off. Harus off. Kalau salah satu tuh nyala, maka si RS Go tidak akan membaca giro. Nah, jadi dalam GoPro 6, 7, 8, dan 9 ada namanya giro. Itu yang dibaca oleh RS Go. Oke, kita lihat lagi. Nah, getar ya. Dia ada koreksi di take off, dia akan ada koreksi. Nah, tuh getar-getarnya kelihatan. Oke, tuh. Kalau kalian perhatiin getar-getarnya. Tuh ya. Dia agak belok-beloknya tuh kelihatan. Ini before ya. Masih getar tuh, kalau di gue masih getar. Nah, sekarang kita coba yang ini, yang after ya. Oke, sorry. Belum gue nyalain. Oke, ini after RS Go ya. Oke. Kayaknya gue ini dulu deh. Gue render dulu deh. Cepet kok. Biar bacanya enak, nggak delay. Nah, ini perubahan dengan RS Go yang udah di render ya. Tadi belum, ya, ini udah di render. Kita lihat perbedaannya ya. Oke, di take off pertama dia akan koreksi, goyang dulu. Itu bedanya. Nah, dia masih ada getar, dia akan koreksi terus sampai kira-kira dia oke. Nah, setelah dari sini dia akan mulai bagus koreksinya. Nah, ketinggian di atas ini mulai bagus. Entah guanya yang jempolnya masih kurang bagus atau enggak, gue juga nggak begitu paham. Tapi itu lihat perbedaannya kelihatan banget antara Hyper Smooth take off dengan si RS Go yang take off. Nah, jadi yang mana yang dibutuhkan? Sebenarnya yang dibutuhkan adalah si soft mountingnya. Gue juga belum pernah coba pakai yang UCam atau yang apa, gue belum pernah coba. B-Pro atau segala macam, gue belum pernah coba. Nanti gue akan coba antara GoPro dengan B-Pro, tapi dengan soft mounting yang ini. Ini didesain untuk meredam getaran. Jadi semakin sedikit getaran lo, maka si aplikasinya ini, RS Go-nya ini semakin membacanya semakin mengalus. Ingat, aplikasi bukan Tuhan. Jadi kalian nggak bisa asal-asalan terus berharap aplikasi ini bisa menjernihkan. Nggak bisa. Tetap poin utamanya adalah your finger, bro. Jadi lo harus mainnya dengan semakin lo mainnya smooth, nyerong-nyerongnya semakin enak, ya hasilnya si RS Go-nya atau Hyper Smooth-nya atau Wrap Stabilizer-nya akan ngebantu lo untuk jadi lebih cakep lagi footage lo. Ingat, aplikasi atau stabilizer aplikasi bukan Tuhan yang bikin lo yang asal-asalan jadi smooth, nggak mungkin. Dia akan membantu sedikit. Kalau semakin banyak getaran, tetap dia akan hancur juga, bro. Nah, ada kelebihan kekurangan nggak? Kalau menurut gue, yang bagus adalah posisinya adalah Hyper Smooth. Kenapa gue bilang Hyper Smooth? Pertama, Hyper Smooth itu matahari bulat. RS Go matahari lonjong. Artinya si RS Go ini ketika lo syuting, RS Go itu men-stretch, menarik dia. Menarik seakan-akan smooth. Tapi kalau kalian perhatiin pinggir-pinggirnya, dia seperti stretch. Tapi kalau mau pakai RS Go di sawah, di pantai, oke. Tapi kalau lo pakai RS Go-nya di gedung, sesuatu hal yang bulat, lo akan ketangkep, dia nggak bulat, jadinya lonjong. Seperti matahari yang tadi lo lihat, perhatiin, dia lonjong, nggak bulat. Nah, itulah kenapa gue bilang, gue lebih memilih
hyper smooth daripada RS Go. Selain harganya juga lumayan mahal, RS Go kalau nggak salah itu 1,5 deh kalau nggak salah. Jadi hyper smooth adalah mode yang paling aman buat kalian ngambil momen. Karena momen itu nggak bisa 2 kali, harus sekali. Nah, kelebihan hyper smooth menurut gue ketika ada bumping atau ada getaran, lo punya footage selamat. Tapi getarannya juga nggak terlalu berat ya. Tapi kalau lo getaran yang sama misalnya dengan RS Go, jeleknya RS Go itu footage lo korup atau failed atau nggak bisa dibaca sama sekali. Jadi yang lo harapin, wah gue terbang nih, wah berharap dong sampai rumah bagus gitu. Ternyata sampai rumah korup. Sedih banget gitu, udah keluar waktu, keluar biaya, segala macam, udah. Belum lagi adrenalinnya, dak-dikduknya waktu lo mainin, kayak kemarin gue ke Majalengka, sama teman-teman gue P3 semuanya, di PIK. Oh, gue geter banget itu, dak-dikduk, adrenalin. Itu jauh banget seperti lo main si Mavic yang tinggal lo pencet home button, balik. Beda banget gitu loh. So, itu ada perbedaan antara RS Go sama Hyper Smooth. Buat gue pribadi, gue memilih Hyper Smooth. Buat gue pribadi. Karena momen itu nggak bisa diulang 2 kali. Tapi kalau buat kalian RS Go itu terbaik, ya monggo. Setiap orang kan beda-beda. Ingat, jempolnya beda-beda. Oke. Ada permintaan dari sohib gue, namanya Bro Teddy. Gimana kalau si RS Go-nya ini, oke, gue balikin dulu ya. Oke. Gimana kalau mentahan RS Go ini kita taruh di rep stabilizer? Oke, kita lihat ya. Ini mentahan RS Go ya, di mana perbandingannya 4:3 stabilizernya off. Oke, tanpa stabilizer dia getar banget. Tadi kan kita udah lihat kan before dan after, getar banget. Terus gue coba di rep stabilizer punyanya Premiere Pro. Oke, ini kita lihat ya. Kalau kalian perhatiin nih, smooth. Tapi karena 4:3 ya, dia akan mengkompres, mengecil. Oke, settingannya 4:3, dia akan mengkompres dan mengecil. Kalau kalian lihat tadi ya, tanpa RS Go ya, dengan soft mounting yang ini ya, ternyata hasilnya lebih baik. Gimana ya kalau gue bilang lebih baik? Hasilnya tuh baik deh. Gue nggak bisa bilang lebih baik, nanti setiap orang beda-beda. Hasilnya baik, tidak jauh beda dengan RS Go. Jadi, dengan mounting ini, rep stabilizer membaca file kalian dan membuat file kalian jadi footage-nya jadi lebih halus. Seperti yang kita lihat, dia lebih halus. Even take off-nya pun lebih halus daripada si RS Go. Kita ulang sekali lagi. Biar puas semuanya. Oke, rep stabilizer. Tuh. Even take off-nya pun pakai mentahannya si RS Go dengan settingan RS Go tanpa stabilizer, si rep stabilizer melakukan tugasnya lebih baik daripada si RS Go. So guys, tentukan pilihan sendiri, mau pakai apa bebas. Ingat, semua itu tergantung dari jempolnya, dari cara kalian ngambilnya. Beloknya semakin smooth, hasilnya semakin bagus. Ada hyper smooth bawaannya si GoPro. Ada pihak ketiga yang namanya RS Go. Ada juga yang namanya rep stabilizer bawaannya Premiere Pro. Menurut gua kuncinya ada di sini. Di soft mounting yang ada kakinya ini. Menurut gue inilah yang bekerja dengan baik, yang menghasilkan footage lo ternyata lebih smooth. Mungkin kalian bisa coba dengan B-Pro, Ycam, atau brand lain yang gue juga belum tahu. Mungkin nanti gue akan membuat perbedaan lagi, tutorial berikutnya lagi. Dengan settingan yang sama, softnya mana? Hyper smooth sama yang ini kita mau lihat perbandingannya. Mungkin yang sama. So guys, dari gue cukup perbandingan ini. Tentukan pilihan sendiri. Dan ingat, latihan membuat footage kalian jauh lebih bagus.
dan stay kreatif.